Dan keuangan kan berhubungan dengan seluruh sistem di Indonesia, Bapak. Jadi pasti seperti tadi saya sampaikan, masing-masing daerah punya kekhususan, ada leadership dari kepemimpinan di daerah dan inisiatif masing-masing daerah yang berbeda-beda. Namun di sisi lain juga pemerintah pusat, kementerian terkait seperti Menteri Kesehatan juga memberikan perhatian apakah itu mengenai masalah kematian anak, kematian ibu melahirkan, gizi, dan yang lain-lain. Juga kementerian-kementerian yang lain seperti BKKBN dan yang lain-lain. Sehingga tadi yang disampaikan kalau Pak Rudi dari Kepala Dinas memiliki inisiatif, tentu kita akan kemudian sampaikan peranan dari Posyandu, Puskesmas, dan juga BKKBN yang tentunya ini juga makin memperkuat gitu ya Bapak ya. Jadi aspirasinya tapi sebetulnya berujung pada tadi agar dana Otsus Papua untuk kesehatan jangan dipotong. Untuk policy mengenai tadi banyak yang semua dari Papua ya mengenai masalah dana Otsus ini, kami akan tentu terus mengelola secara baik aspirasi dari teman-teman di Papua, di satu sisi policy dari pemerintah pusat mengenai pembangunan Papua yang dalam hal ini ada mekanisme untuk akselerasi, ada juga mekanisme untuk memberikan afirmasi kepada Papua. Ini nanti kita kombinasikan di dalam kebijakan mengenai Papua yang sekarang ini menjadi perhatian sangat tinggi dari Bapak Presiden ya mengenai Papua. Jadi Pak Rudi terima kasih atas masukannya yang nanti tentu kita akan sampaikan pada forum di antara kementerian lembaga maupun mengenai topik peningkatan dari kesejahteraan dan juga pemihakan kepada Papua. Ibu Elviana. Masukannya saya terima Ibu mengenai berbagai macam tadi program ketahanan pangan ya, terutama yang menyangkut tadi koordinasi antara Kementerian Pertanian yang memang dari sisi anggaran mereka mendapatkan anggaran yang tetap kita jaga untuk program-program ketahanan pangan. Apakah itu basisnya padi, apakah itu jagung dan bahkan berbagai komoditas pangan lainnya. Pertama tadi mengenai dana desa 20% untuk ketahanan pangan yang tanpa juklak. Kami akan segera cek Ibu. Biasanya kalau ada earmarking itu ada juklaknya sih. Kami tak apakah itu harusnya juklaknya di kami, Kemendagri, Bappenas atau Kementerian Pertanian. Nanti kita akan segera lihat. Mengenai pemihakan 20% ketahanan pangan karena memang setahu saya waktu itu pemikirannya adalah ketahanan pangan ya basisnya di desa. Termasuk sebetulnya bagaimana mereka mampu untuk menanam atau menggunakan lahannya di desa-desa agar lebih produktif. Tapi kan desa itu berbeda-beda, Ibu. Yang tadi ada desa yang basisnya kelapa sawit, ada desa yang lebih banyak pertambangan, ada desa. Jadi memang kesulitan kita adalah bagaimana mengkombinasikan antara diversity atau perbedaan-perbedaan antar 75.000 desa versus menjaga konsistensi dari program nasional, terutama untuk membangun sekarang ini Presiden Prabowo adalah untuk ketahanan pangan menjadi prioritas paling tinggi. Jadi tadi untuk juklaknya kita akan cek kalau memang ada hal yang perlu disempurnakan, apakah itu Kementerian Pertanian. Biasanya kalau ada earmark itu kami mengakomodasi dari kementerian terkait. Seperti kalau sekarang kita bicara koperasi Desa Merah Putih, itu yang aktif tentu saja adalah Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi, tapi Kementerian Keuangan yang kemudian menyediakan atau mendesain dari sisi penganggarannya sehingga dia bisa sesuai dengan prioritas tersebut. Jadi mengenai ketahanan pangan di desa nanti kami juga akan komunikasikan dengan Kementerian Pertanian terutama. Untuk tadi yang banyak menanyakan mengenai koperasi, Ibu juga menyampaikan dulu dana desa itu nggak terlalu banyak juklak, juknis udahlah, walaupun kecil 446 triliun atau 47 triliun, tapi desa melakukan berdasarkan musyawarah desa. Sebetulnya spirit itu masih sih Bu, karena kan kita di dalam proses untuk pencairan dana desa itu ada musyawarah desa, kemudian mereka membuat rencana anggaran pendapatan desa, APBDes,
Itu semuanya kan tidak di drop dari pusat, itu adalah melalui di daerah. Bahwa di dalam dana desa itu dititipkan barangkali berbagai apa yang disebut program yang kita minta dilakukan itu karena concern juga Ibu. Jadi dalam rangka nasional kadang-kadang kita melihat upamanya stunting atau kematian anak atau kematian ibu melahirkan atau masalah drop out anak sekolah. Maka kita mengatakan gimana kalau dana-dana yang ditransfer atau yang merupakan dana dari APBD dan APBN itu bisa bekerja sama untuk menangani isu-isu yang kita lihat secara nasional ini kayaknya belum mendapatkan perhatian. Makanya memang biasanya kemudian ada tadi, apakah untuk ketahanan pangan, untuk ibu melahirkan, ataukah pemberian gizi kepada anak-anak. Karena memang kalau kita lihat stunting tinggi, Indonesia bagaimanapun juga tidak bisa, Bu Siti tadi menyampaikan sebagai bidan tahu betul bahwa itu kesehatan 1000 hari pertama dari anak itu penting banget. Jadi memang Ibu, kalau kemudian ada beberapa yang pemerintah pusat mengharapkan dari mulai provinsi, kabupaten, kota hingga desa mensinkronkan, itu bukan karena kita tidak percaya atau ingin mengatur, tapi karena memang secara nasional indikator pembangunan tertentu itu perlu diperbaiki. Dan oleh karena itu kita menggunakan semua instrumen termasuk transfer untuk sinkron. Karena kalau enggak nanti ya Indonesia enggak terkelola dengan baik. Di satu sisi transfernya makin besar, tapi kok indikator-indikator pembangunan, apakah itu pengangguran, kemiskinan, stunting, kemudian kita bicara tentang nilai tukar petani, nelayan, ketimpangan, itu semuanya kan perlu dikelola bersama. Jadi Ibu, mestinya musyawarah desa itu masih tetap ada. Dan mereka kemudian menuangkannya di dalam APBDes. Untuk Koperasi Merah Putih, ini memang sedang ongoing meskipun pembentukan koperasinya tadi disampaikan ada semacam gerakan nasional untuk secara bersama-sama. Makanya kemarin karena Kementerian Desa Koperasi, oke, bagaimana caranya supaya desa-desa itu bisa melakukan gerakan. Ini kan tujuannya baik Ibu, yaitu di desa. Walaupun tadi telah disampaikan masing-masing kapasitas untuk pengelolaan keuangan, kegiatan ekonomi seperti itu masih berbeda-beda. Namun ide awalnya adalah di desa itu punya kapasitas untuk memiliki unit usaha yang bisa menjadi sumber pendapatan dan sumber kesejahteraan bagi masyarakat desa tersebut. Koperasi kan anggotanya masyarakat desa. Idenya kan bagus untuk itu. Nah, namun kami waktu rapat dengan para menteri kita tahu ada desa berapa, mungkin Pak Asko bisa sampaikan nanti. Ada desa yang sudah punya BUMDes, ada desa yang sudah bagus, relatif mandiri, ada desa yang BUMDesnya baru saja terbentuk, kapasitasnya masih perlu diperbaiki, ada desa yang totally belum punya apa-apa. Makanya kan kita mengkategorisasi desa yang maju, mandiri, sampai dengan desa yang masih tertinggal atau termiskin. Pemetaan itu juga kita lakukan dan kita bahas. Nah, approach-nya barangkali kalau lagi gerakan nasional mungkin menjadi seolah-olah nggak bisa membedakan antara desa maju dengan desa tidak. Tapi di dalam rangka untuk menciptakan sebuah movement, gerakan, tidak bisa dihindari, makanya dibuatlah policy tadi. Oke, gimana kalau pas tanggal katakanlah hari koperasi nanti semua desa at least dia sudah punya koperasi. Kalau yang sudah punya BUMDes atau sudah punya koperasi dan koperasinya jalan ya sudah, nggak apa-apa, nggak perlu harus membentuk. Kalau yang belum itu rasanya seperti dipaksakan atau diminta, tapi tujuannya adalah untuk desa tersebut segera catching up. Itu satu. Prototipe secara nasional tentu saja dibuat sebagai guidance. Bahwa koperasi itu bisa menjadi kegiatan ekonomi, apakah menjadi tempat untuk tadi penjualan dari barang-barang produk pertanian di desa, ataukah untuk tadi ada simpan pinjam, atau bahkan untuk apotek di desa, apakah untuk simpan pinjam untuk LPG, dan disampaikan tadi Ibu. Itu karena kegiatan aktivitas itu nampaknya memang basisnya dari rumah tangga di desa ada.
Nah, ini yang akan dimatangkan oleh teman-teman dari Kementerian Desa, Kementerian Koperasi untuk melakukan termasuk training terhadap desa-desa yang masih belum punya kapasitas untuk itu. Tadi pertanyaannya dananya dari mana? Kalau ini adalah unit usaha yang punya aktivitas ekonomi keuangan yang bisa mengenerate, menghasilkan pendapatan, teoritis ya dalam hal ini, maka dia bisa pinjam dari bank. Namun bank mungkin khawatir kalau saya memberikan pinjaman, kalau ternyata tadi desanya ada yang desa yang sudah terampil, bagus, pasti kegiatan ekonominya akan sustainable. Tapi kalau desa tadi ada yang belum punya kapasitas, pasti banknya juga akan mengatakan, wah nanti kalau macet seperti apa. Makanya kita mencoba mengkombinasikan. Tadi Bapak dan Ibu sekalian, adalah untuk terus menjaga keseimbangan antara tadi kehati-hatian bank untuk membangun, ikut membangun dalam perekonomian di desa, namun di sisi lain juga kehati-hatian dari bank dan juga dari sisi menggunakan instrumen APBN sendiri, yaitu menjadi semacam penjamin dana desanya sebagai penjamin. Nah, struktur yang kita sedang bahas dengan kabinet adalah bagaimana kemudian dana desa itu kan ke desa. Koperasi kan miliknya anggota koperasi. Makanya nanti hubungan antara desa dengan dana desa yang kita transfer dengan koperasi tersebut yang tujuannya dibangun kan bukan untuk menyengsarakan anggotanya mestinya ya, untuk membuat anggotanya sejahtera, itu ada semacam hubungan untuk kemudian kita mampu pertama memberikan keyakinan bahwa koperasi tersebut akan dikelola dengan baik. Tadi dengan catatan banyak ya dari Bapak Ibu sekalian, ada koperasi yang belum punya kapasitas, desa yang belum punya kapasitas, ada yang sudah canggih. Nah, hal inilah yang mungkin nanti akan menjadi salah satu yang kita akan tentu sampaikan kepada para menteri ya, termasuk di bawah Menko-nya Pak Zulhas, untuk kemudian melihat secara detail dari masing-masing desa tersebut. Governance, yaitu tata kelola, kapasitas building, struktur laporan keuangan, dan yang lain-lain. Ini nanti teman-teman yang ada di perbankan harus melakukan PR-nya juga, Ibu. Jadi mereka akan melihat, oh kapasitasnya masih belum, jadi siapa yang harus bantuin duluan supaya koperasi ini bisa benar-benar jalan. Tapi koperasinya harus dibangun, harus dibentuk dulu. Jadi kami bekerja sama dengan kementerian yang lain untuk melakukan itu. Jadi kalau tadi disampaikan kami di Kementerian Keuangan melalui dana desa yang sekitar 70 triliun per tahun, maka dia bisa menjadi semacam katalis maupun sebagai penjamin, sehingga kita harapkan tata kelola dari tingkat koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan sehingga bisa jalan, di sisi lain tidak menghilangkan kehati-hatian dari perbankan yang akan meminjamkan. Ini semuanya tanggung jawab bersama kan, Ibu? Jadi nggak cuma satu kementerian atau satu menteri atau satu institusi. Itu barangkali, sehingga kalau kita bersama-sama ikut mendukung ya tentu kita berharapkan akan bisa jalan dengan baik. Kalau tadi Ibu Darwati dari Aceh mengenai tadi dana otsus, kami tampung Ibu tadi aspirasinya terutama menyangkut, karena seperti Ibu sampaikan tadi dana otsus kan memang diatur melalui undang-undang ya. Dan untuk Aceh kami ingat memang ada tapering atau menurun sama seperti dana otsus Papua sebetulnya. Dan kemudian memang tidak akan menjadi selamanya. Nah, kalau ini tadi disampaikan sampai 2027 dan kemudian ada aspirasi untuk mengubah undang-undang, ya kami nanti akan berkoordinasi dengan kementerian yang lain, Ibu. Terus terang ya, tadi ya memang untuk masalah tanah atau aset nanti kami cek Ibu posisinya seperti apa. Untuk Ibu Siti tadi mengenai pertanyaan, jadi langkah konkretnya apa kalau sudah bicara tentang risiko global tadi? Beberapa langkah konkret yang seperti tadi kami sampaikan ya, stimulus di paket kebijakan pertama. Karena nggak mungkin APBN itu mengcover semua risiko sih Bu.
Jadi kalau sekarang guncangannya global, kita akan lihat kemarin kan yang muncul di masyarakat adalah oh nanti daya beli mungkin mengurang, maka nggak mungkin APBN ngasih kepada semua rumah tangga karena resource-nya terbatas. Nanti seperti Pak Habib tadi menyampaikan, ya jangan terlalu banyak defisit dong gitu. Kebutuhan itu selalu lebih banyak gitu. Makanya kita untuk intervensi kita memilih segmen masyarakat yang paling rentan. Makanya diberikanlah apakah bantuan penebalan bansos, apakah kemudian kita memberikan sembako, itu yang kemudian dilakukan. Untuk kelompok yang kelas menengah, oh mungkin melalui berbagai tadi diskon listrik, atau melalui diskon tol, atau melalui diskon tarif kereta api dan yang lain. Karena mereka mungkin punya daya beli, tapi mungkin kalau distimulit sedikit, dia naik. Dan itu bisa menciptakan apa yang disebut resiliensi atau ketahanan dalam ekonomi kita. Untuk industri padat karya, terutama tekstil, garment yang kemarin mulai, dan ini kan kalau tadi tarif Pak Ahmad tadi menanyakan 32%, ekspor kita ke Amerika terutama adalah alas kaki yang cukup banyak. Itu kita memberikan apa intervensi yang dimungkinkan melalui APBN. Jadi langkah konkret juga kita bahas dengan para menteri terkait, Menko Perekonomian, Industri, Perdagangan, untuk bisa memberikan stimulus atau dukungan konkret seperti yang telah kami sampaikan di dalam paket stimulus 1 dan 2. Untuk anggaran bidan nanti kami lihat Ibu, terutama nanti dengan tentunya Kementerian Kesehatan dan apa yang bisa kita lakukan. Setahu saya untuk tenaga kesehatan, Tenkes itu memang ada, terutama untuk daerah-daerah yang remote diberikan tambahan Ibu untuk itu. Tapi kita nanti lihat kebutuhan dan tentu dari kapasitas APBN. Pak Habib, terima kasih keinginan Bapak untuk melihat APBN yang sehat dan kalau bisa surplus. APBN itu adalah instrumen dari sebuah perekonomian dan negara, Bapak. Jadi tentu kalau surplus adalah fungsi dari penerimaan negara yang banyak dibandingkan belanja negara, gitu. Surplus dan defisit juga didesain di dalam rangka untuk mengelola suatu perekonomian sehingga bisa saja APBN itu defisit tapi tidak membahayakan dari sisi perekonomian maupun sustainabilitas APBN sendiri. Karena memang defisit itu justify, katakanlah defisit untuk tadi pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Itu investasi hari ini untuk perbaikan improvement ke depan. Idealnya memang maunya surplus terus. Tapi kalau berarti kalau kita mengharapkan APBN surplus, penerimaan negara, entah dari pajak, bea cukai, PNBP, perlu untuk terus ditingkatkan. Nah, kami tentu akan berusaha melalui reform penerimaan negara. Ini hari ini tadi Pak saya sampaikan Pak Anggito sekarang sudah hadir Wakil Menteri Pak Anggito yang memang dedicated untuk melihat penerimaan negara Pak Habib. Tadi karena keinginan pajak, tentu kami juga terus menjaga keseimbangan Pak. Karena kalau kita pajak kemarin saja waktu PPN naik 11-12 kan menimbulkan riak cukup banyak. Setiap effort untuk mengkolek pasti akan ada reaksinya. Tapi kami memahami kalau ada kebocoran, makanya ini sekarang kan Pak Anggito konsentrasi. Entah itu pertambangan, entah itu dari perkebunan, entah dari korporasi. Kita melakukan enforcement. Itu kita lakukan dengan tetap menjaga iklim investasi. Karena iklim investasi Pak Habib tahu banget untuk hilirisasi atau sektor-sektor yang strategis, mereka mau invest kalau dapat insentif Pak. Insentif yang paling sering diminta adalah tax holiday. Itu berarti tidak membayar pajak. Jadi ini kan antara investasi datang tapi penerimaan kita diikhlaskan dulu untuk beberapa tahun atau nggak ada investasi. Kan kayak gitu Bapak. Jadi menurut saya antara positif surplus atau defisit itu merupakan instrumen desain dari bagaimana kita mengelola ekonomi dan masyarakat. Tapi saya apresiasi Bapak kepingin Indonesia tuh keren, jadi kita nggak utang lagi gitu kan maunya. Walaupun di dunia ini termasuk Brunei pun yang sangat kaya ada defisitnya Pak gitu. Jadi tujuan defisit juga sebetulnya instrumen dari surat berharga negara yang tadi disebut surat utang yang Bapak mungkin menganggap itu adalah sesuatu yang membebani, tapi surat utang negara itu adalah alat investasi untuk mereka yang punya dana.
mereka membutuhkan alat investasi yang aman, Pak. Makanya SBN kita itu adalah untuk menjaga kedalaman sektor keuangan kita. Yang mengenai rupiah, ya kami akan bersama-sama dengan BI, Bapak. Stabilitas rupiah, pandangan mengenai rupiah kita, itu sangat tergantung dari seberapa ekonomi kita itu kuat dan baik, tuh, Pak. Makanya kalau kita sekarang Indonesia menjadi negara G20, kita masuk sebagai 6 negara terbesar dari size ekonomi, itu mulai muncul di dalam peta dunia juga mengenai perekonomian kita, dan nanti translationnya atau terjemahannya adalah dalam bentuk mata uang kita yang kemudian akan direcognize. Ibu Eka mengenai tadi PNBP dan transfer, mungkin saya bisa sampaikan secara tadi karena beberapa ya tadi yang mengenai balance. Dari setiap daerah, kami itu mencoba untuk mengidentifikasi penerimaan dari daerah tersebut dan berapa transfer ke daerah itu. Itu ya Ibu Eka ya, sehingga masyarakat juga makin paham dan transparan karena kami mencoba untuk Ibu Eka di sana. Di sana ya. Oke, ya. Jadi umpamanya kita ini salah satu mungkin perbandingan rata-rata, ini rata-rata ya Bu ya, saya nggak bicara tentang per kabupaten, kota, atau provinsi, tapi katakanlah per pulau. Di Sumatera, penerimaan pajak, PNBP, bea cukai kita, dari Sumatera itu 419 triliun Ibu. Tapi transfer, itu disebut pengeluaran, jadi transfer TKDD plus belanja kementerian lembaga di Sumatera mencapai 981 triliun. Itu per tahun, ini per tahun ya. Untuk 2022 hingga 2024. Kalimantan kita mengumpulkan tadi 267 triliun pajak dari kegiatan ekonomi di Kalimantan. Sedangkan belanja itu bisa dari sisi transfer maupun belanja kementerian lembaga, termasuk mungkin yang kalau IKN gitu ya, kita membangun di sana. Itu 570 triliun. Jadi dari Kalimantan adalah negative flow 300. Negative flow itu artinya pusat mentransfer lebih banyak daripada yang kita terima dari sisi penerimaan pajak dan bea cukai maupun PNBP. Sulawesi juga sama. Penerimaan pajak kita PNBP dan bea cukai 121, tapi belanja kita ke daerah Sulawesi itu dalam bentuk TKDD maupun belanja-belanja kementerian lembaga di daerah Sulawesi itu 460. Maluku dan Papua penerimaan kita 80 dan belanja kita ke Papua 402. Itu termasuk Maluku dan Papua. Kita bisa separatekan nanti Maluku sendiri, Papua sendiri. NTB 34 yang kita collect dari pendapatan negaranya, dan belanjanya adalah 187. Jadi Jawa Bali itu adalah pendapatan kita 7.289, belanja untuk Jawa Bali di Jawa dan Bali adalah 3.490. Jadi dalam hal ini mungkin memang ini debat akan berkepanjangan nanti mengenai perusahaannya ada di Sumatera tapi dia headquarternya ada di Jakarta dan bayarnya direkod sebagai penerimaan Jakarta. Ini memang sering akan terus muncul Bapak sebagai konsekuensi negara kesatuan, dan di satu sisi juga ada tadi mengenai administrasi perpajakan kita. Namun poin saya kepada Bapak dan Ibu sekalian dari DPD, kami sangat memperhatikan tadi yang disampaikan tadi. Keseimbangan dan aspirasi. Daerah kami itu menyumbang berapa sih? Dan kami dapat berapa gitu. Indonesia yang satu dan yang kuat adalah ya semua ikut berkontribusi dan semua mendapatkan hasil pembangunan. Makanya kami di Kementerian Keuangan mencoba untuk terus mengelola APBN dan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai sumbernya, termasuk dalam hal ini tadi mengenai transfer. Untuk Pak Yance, tadi aturan dana desa jangan berubah-berubah. Saya juga kepengennya begitu sih Bapak Yance di sana ya Pak ya. Tapi ekonomi bergerak,
kondisi sosial kadang-kadang juga bergerak dan kebutuhan untuk meregulasi memang kadang-kadang memang ada Bapak. Karena tadi tujuan kita untuk supaya termasuk dana desa itu bisa benar-benar menyelesaikan atau ikut membantu menyelesaikan pembangunan masyarakat terutama di desa. Jadi kadang-kadang aturan itu bukan karena kita ingin mengatur secara kepengen ganti-ganti Bapak. Ada menteri yang lain, apakah itu di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kadang-kadang ada dana desa, kalau desa ikut berpartisipasi kan bagus gitu Bapak. Tapi kami memahami banget tadi yang disampaikan, Bu, kalau berubah-ubah terus kan jadinya kepala desanya tahun ini sudah mengikuti aturan, besok berubah lagi. Sehingga waktu kami menyampaikan syarat salur, desa-desa, kepala desa nanti kemudian berpikir, waduh, untuk bisa mendapatkan penyaluran dari dana desa harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Tapi tujuannya sebetulnya adalah baik. Kami akan menangkap dari Pak Yance, ya kalau bisa aturannya jangan terlalu ribet dan ruwet gitu ya, sehingga tujuan untuk penyaluran dana desa itu tercapai tanpa membebani terlalu banyak. Itu yang kami akan coba terus berkoordinasi dengan Mendagri, Menteri Desa, dan kami sendiri. Kadang-kadang kan kita berkoordinasi dengan yang lain. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu kita ada SKB antara Mendagri, Bappenas, kami, dan Menteri Desa, supaya aturannya itu nggak masing-masing keluar sendiri-sendiri yang kemudian menyebabkan kebingungan di desa, Pak. Kami akan lihat lagi SKB tersebut dan untuk bisa menyederhanakan. Untuk koperasi tadi sudah saya sampaikan, MBG dananya ada atau tidak ada Bapak. Tapi nanti kalau mengenai satu kasus spesifik tertentu, kami akan sampaikan kepada Badan Gizi di daerah mana, kenapa ada yang tadi disampaikan belum jalan. Tentu kami akan berkoordinasi, tapi anggaran kami memberikan 71 triliun untuk tahun ini, dan sampai dengan Juni kemarin baru 5 triliun yang terserap, dan memang sekarang BGN sedang terus mengakselerasi untuk bisa dijalankan. Untuk Pak Member Rob Ramatek ya, mengenai dana onsus terutama untuk mandatory spending agar dihilangkan, mungkin trade off-nya Bapak adalah tadi mandatory spending itu karena waktu itu sempat terlihat tren Pak, TKDD-nya meningkat kan, tadi kelihatan dari 40 triliun sampai 850 triliun, tapi kok kemajuan di desa nggak maju. Maka kami kemudian mulai mengatur dengan beberapa mandatori. Pokoknya kalau TKDD harus untuk pendidikan harus. Terutama tadi yang Bapak tadi sampaikan apresiasi mengenai TPG. Kok udah ditransfer tapi kok guru, dan guru kalau marah ke media sosial saya Pak, bukan ke masing-masing gubernur. Saya belum terima gaji Bu Menteri gitu. Padahal kalau saya lihat ini gaji guru, loh udah ditransfer, saya selalu ngecek kok ada keluhan seperti itu. Makanya kita bicara dengan Pak Menteri terkait, Menteri Pendidikan, dan kemudian kita membuat tadi transfer langsung kepada guru. Jadi Bapak, kadang-kadang aturan itu karena untuk merespons situasi dan juga untuk mencapai tujuan-tujuan bersama secara nasional. Namun saya mendengar Bapak dan Ibu sekalian aspirasinya ya ada aturan tapi ya jangan ribet gitu, jangan